Penganggaran publik oleh kelompok 5 dengan anggota kelompok Puan Maharani, Hani Rahayu, Nadia Salsabila, Ananda Marisa Sayuti, Sabila Nafsya Putri Hakim, Sabina Andiani. Pengertian anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat, atau pengeluaran dan juga belanja. Kemudian, berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut atau pendapatan. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja rutin atau recurrent expenditure, yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset ataupun kekayaan bagi pemerintah. Kemudian yang kedua, anggaran modal. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Selanjutnya adalah karakteristik anggaran publik. Yang pertama, karakteristiknya itu adalah anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan. Kedua, anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Dan yang kelima, anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Lalu ada pendekatan penganggaran sektor publik. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul dalam masyarakat. Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik, yaitu yang pertama ada pendekatan tradisional, dan yang kedua itu ada pendekatan New Public Management atau lebih gampangnya disebut sebagai pendekatan modern. Yang selanjutnya ada pendekatan tradisional. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melakukan kontrol keuangan dan sangat berorientasi pada input organisasi. Penetapannya melalui pendekatan inkremental atau kenaikan bertahap. Dalam pendekatan tradisional terdapat 2 ciri utama, yaitu yang pertama, penyusunan anggaran didasarkan pada dari mana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan, bukan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran tersebut. Kedua, penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu tanpa melakukan kajian yang mendalam. Ada juga kelebihan dan kelemahan pendekatan tradisional. Kelebihan pendekatan tradisional bentuknya sederhana dan mudah dipersiapkan serta dimengerti oleh orang yang berkepentingan. Kelemahan pendekatan tradisional yaitu tidak adanya informasi yang memadai bagi pembuat keputusan, terlalu berorientasi pada pengendalian dan kurang memperhatikan proses perencanaan dan evaluasi. Selanjutnya, ada pendekatan New Public Management, berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. Munculnya manajemen berbasis kinerja yang fokus pada pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berorientasi pada pengukuran hasil, bukan lagi sekedar pengukuran input atau output. Paradigma New Public Management menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisiensi kepada masyarakat, pemangkasan biaya, dan kompetisi tender digunakan untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional. Selanjutnya ada paradigma Neo-Public Management menciptakan beberapa teknik penganggaran. Yang pertama ada pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja ini merupakan sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang.
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari sebelumnya yang sangat menekankan pos belanja kepada kinerja terukur dari aktivitas dari program kinerja. Yang kedua, ada pendekatan penganggaran program atau disebut dengan program budgeting, yaitu menekankan pada efektivitas penyusunan anggaran. Anggaran disusun berdasarkan pekerjaan atau tugas yang akan dijalankan. Metode penganggaran ini menekankan bahwa keputusan penganggaran harus didasarkan pada tujuan-tujuan atau output-output dari aktivitas pemerintahan daripada input untuk menghasilkan barang dan jasa pemerintah. Teknologi penganggaran ini bergantung pada metodologi dari program peramalan dan analisis sistem. Performance budgeting mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, ada pengeluaran pemerintah diklasifikasikan menurut program dan kegiatan. Yang kedua, ada performance measurement atau pengukuran hasil kinerja. Yang ketiga, ada program reporting atau pelaporan program. Dan yang terakhir, ada medium term budgeting framework atau MTBF. Beberapa teknik penganggaran. Yang ketiga itu pendekatan PPBS atau Planning, Programming, and Budgeting System. Nah, pendekatan PPBS ini merupakan suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait pada suatu sistem sebagai kesatuan bulat, tidak terpisah-pisah, dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul. Nah, pendekatan PPBS ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari atasan kepada bawahan. Yang kedua itu dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Yang ketiga, untuk memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan standar biaya dalam perencanaan program. Yang keempat, menghilangkan program kerja yang overlapping. Sedangkan kelemahannya itu dalam mengimplementasiannya membutuhkan biaya yang besar karena sistem anggaran ini membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data yang lengkap, adanya sistem pengukuran dan staf yang memiliki kapabilitas yang tinggi. Selanjutnya ada pendekatan anggaran berbasis nol atau zero-based budgeting. Nah, pendekatan anggaran berbasis nol ini merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan kebutuhan saat ini, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Selanjutnya, mengenai fungsi anggaran publik. Fungsi anggaran publik itu ada 7. Yang sebagai alat perencanaan agar organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat. Yang kedua itu sebagai alat pengendali untuk menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau penggunaan dana yang tidak semestinya. Yang ketiga itu sebagai alat kebijakan, agar organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Yang keempat sebagai alat politik, merupakan komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang dijanjikan. Yang kelima sebagai alat koordinasi dan komunikasi, agar bagian atau unit kerja yang lain dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Yang keenam, sebagai alat penilaian kinerja yang merupakan ukuran apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Yang ketujuh, alat motivasi atau alat komunikasi yang dijadikan nilai-nilai nominal yang tercantum dalam target pencapaian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip anggaran publik. Prinsip-prinsip anggaran publik itu yang pertama ada demokratis. Demokratis mengandung makna bahwa anggaran baik yang berkaitan dengan
pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikut sertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif. Prinsip yang kedua yaitu adil, yang berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan secara optimal kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Prinsip yang ketiga yaitu transparan. Maksudnya yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat tetapi juga masyarakat umum. Prinsip yang keempat, bermoral tinggi. Arti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. Kelima yaitu berhati-hati, yang berarti pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara berhati-hati. Posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi. Dan prinsip anggaran publik yang terakhir yaitu akuntabel. Berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat. Baik, cukup sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.